Tombo ati iku limo perkarane. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahi ya ukti. Assalamualaikum ya ahi ya ukti. Salam-salam hai saudaraku. Semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua. Semoga hidup jadi bahagia. Buah cempedak ada yang jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Dai Muda SMK Tunas Harapan Pati tahun 2024 serta teman-teman onlineku yang aku cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, the creator of everything in this universe, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita suatu nikmat. Nikmat apakah itu abangku? Nikmat iman dan Islam. Suatu nikmat yang tidak pernah kita minta, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Allah mempercayakannya kepada kita untuk apa? Semata-mata karena illa liya'budu, yang artinya hanya untuk menyembahnya. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah atau kebodohan menuju zaman yang terang benderang. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman onlineku yang aku cintai. Sebelumnya, perkenalkan, saya Robi Firdiansyah, perwakilan dari kelas 12 Teknik Mesin 1. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan membawakan dakwah dengan judul Penerapan Pesan yang terkandung dalam lagu Tombo Ati pada Ramadan 1445 Hijriah. Sahabat Dai, rahimakumullah, saya yakin teman-teman pemirsa serta para hadirin, para juri pasti tahu akan lagu Tombo Ati. Sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Opik, seorang penyanyi religi asal Kabupaten Jember, Jawa Timur. Namun siapakah yang menciptakan lagu Tombo Ati? Bukan lain dan tidak bukan, adalah putra dari Sunan Ampel, yakni Raden Maulana Magdum Ibrahim, atau akrab kita kenal sebagai Sunan Bonang. Sunan Bonang menggunakan lagu Tombo Ati sebagai media dakwahnya selama di daerah Jawa Timur. Lagunya seperti ini. Tombo ati iku limo perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho sholat wengi lakonono.
Kaping telu wong kang soleh kumulana. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Kaping lima dikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Dari lagu Tombo Ati tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa lagu ini secara tersurat menyebutkan 5 pesan. Yang pertama, pesan untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, pesan untuk melakukan sholat malam. Yang ketiga, pesan untuk berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Yang keempat, pesan untuk melakukan puasa. Yang kelima, pesan untuk melakukan dzikir malam. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim pernah berkata, orang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan buah limau. Baunya harum dan rasanya lezat. Akan tetapi orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah kurma. Tidak berbau, tapi rasanya lezat. Maksudnya apa, Bangku? Maksudnya adalah adanya perbedaan yang signifikan antara orang yang membaca Al-Quran dan orang yang tidak membaca Al-Quran. Padahal mereka sama-sama orang mukmin. Zaman sekarang kita bisa membaca Al-Quran di mana saja. Betul apa betul? Betul sekali. Karena hampir mayoritas penduduk di dunia itu pasti memiliki yang namanya handphone. Manfaatkan handphone itu dengan baik. Misalnya dengan membuat konten positif di sosial media. Bukan cuma diisi konten joget-joget atau ngedance saja. Bukan. Kaping pindho salat wengi lakonono. Pada syair kedua dari lagu Tombo Ati ini memberikan kita pesan bahwa kita harus melaksanakan sholat malam. Bukan harus ya teman-teman, tapi yang mau-mau saja. Iya enggak sih? Iya. Sholat malam dapat dilakukan di sepertiga malam. Dan sholat malam akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Sholat malam juga dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Namun, sholat malam yang dimaksudkan di sini, sholat apa, Bangku? Sholat tahajud. Ini menurut data yang saya ambil dari wikipedia.com. Jangan salahkan saya apabila wikipedia.com-nya salah ya. Terima kasih. Jadi, sholat malam dapat dilakukan oleh siapa saja. Tapi tergantung pada orang yang melakukannya. Kita niat apa tidak? Seperti itu. Kita niat bangun, kita bangun sebentar, sekitar 30 menit, lalu kita sholat Allahu Akbar
cuma 2 rakaat aja selesai. Lalu kita lanjut tidur. Udah gitu aja. Lalu mengapa masih ada orang yang malas untuk melakukan sholat tahajud? Kalau saya sendiri, saya punya alarm yang sangat ampuh. Siapa alarmnya, Kak? Ayangnya ya? Bukan. Alarm saya adalah ibu saya sendiri yang sudah bersedia membangunkan saya sampai disiram pakai air. Karena saya kalau udah tidur itu udah kayak kebo pemirsa. Kaping 3 wong kang soleh kumpulono. Pada syair, pada lagu Tombo Ati kali ini memiliki pesan kepada kita untuk berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Agama Islam merupakan agama yang substansial. Kita diingatkan untuk berkumpul bersama orang-orang yang soleh seperti kiai, ulama, atau orang-orang yang memiliki religius yang baik. Para ulama biasanya ditandai dengan adanya pengalaman dan pemahaman yang baik, menjadi tauladan dan menjadi atau memiliki akhlak yang Islamiah. Kaping 4 kuduwaten ingkang luwe. Pada syair ini, lagu Tombo Ati memberikan pesan kepada kita untuk melakukan yang namanya puasa. Suatu kewajiban kita sebagai orang muslim, apalagi di bulan Ramadan. Menurut jurnal Profesor Dr. Nursyam MSI, weteng luwe di sini artinya adalah berpuasa. Puasa juga masuk dalam rukun Islam, yakni rukun Islam yang keempat. Seperti yang termasuk pada lagu ini. Rukune Islam ono 5, 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 poso, 5 haji ing tanah suci, ing tanah suci ing kutha Mekah. Kewajiban berpuasa juga termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kaping 5 dikir wangi ingkang suwe. Pada syair Tombo Ati yang ini memberikan pesan kepada kita
untuk melakukan dzikir malam. Dzikir malam dapat dilakukan dengan qiyamul lail atau sholat malam, dengan membaca kalimat thayyibah. Misalnya, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Atau bacaan-bacaan yang biasanya diucapkan oleh para ulama yang masih memiliki hubungan sanad dengan Rasulullah, baik dari segi bacaannya maupun silsilah keilmuannya. Meskipun lagu Tombo Ati memiliki lirik Jawa, namun lagu ini memiliki nilai Islam yang amat mendasar. Akan lebih bagus jika kita menggabungkan 5 pesan dari lagu Tombo Ati pada era yang semakin maju ini, atau biasa dikenal dengan era industri 4.0. Kita mulai dengan membuat konten positif yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bukan cuma joget-joget aja atau ngedance saja ya teman-teman. Hadirin atau Dewan Juri yang saya hormati, serta teman-teman onlineku yang saya cintai. Demikian dakwah yang dapat saya sampaikan tentang penerapan pesan pada lagu Tombo Ati pada Ramadan 1445 Hijriah. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah semua lagu memiliki sebuah arti. Apabila kita menelaah arti dari lagu tersebut, maka insya Allah kita akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk mencari pahala sebagai bekal kita kelak di akhirat nanti. Semoga dakwah yang saya sampaikan dapat menjadi cahaya harapan sebagai perbaikan akhlak dan sikap untuk para hadirin dan teman-temanku sekalian. Terima kasih. Wallahu muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Robi. Halo Mem. Sudah biasa tampil ya. Mem Sally akhirnya melihat Robi tampil lagi ya ini ya. Ya Mem. Sebelum Mem Sally menyampaikan beberapa hal, coba kalau Robi evaluasi sendiri gitu ya. Bagaimana sih penampilan Robi sore hari ini? Masih belum bisa memberikan yang 100% dari diri saya. Karena memang tadi ada part-part di mana saya ngeblank, saya lupa harus berbicara apa, tapi saya mencoba untuk memberikan improve yang baik. Oh begitu, tadi berarti penuh dengan improvisasi ya, luar biasa. Untuk yang saya catat tadi, saya suka dengan pembukaannya, energik sekali, dengan bahasa yang begitu semangat dan ceria. Kemudian juga kamu mencoba meramu dakwahnya dengan bernyanyi, ada beberapa lagu yang kamu bawakan ya, suaranya juga bagus sekali. Oh terima kasih Mem. Pernah juara lomba nyanyi? Gak pernah Mem. Oh belum pernah, berarti alhamdulillah dapat suara yang bagus ya. Nah itu menurut saya cukup menarik, mungkin kamu ingin membuat sesuatu yang berbeda, makanya kamu mengangkat sebuah ceramah dengan basicnya menelaah sebuah lagu gitu ya. Betul. Tapi kalau saya dengarkan secara keseluruhan ini kayaknya dakwahnya kok ilmiah sekali. Kamu masukkan berbagai sumber. Dari siapa, dari Wikipedia, dari siapa lagi tadi beberapa sumber, dan menurut saya itu jadi ilmiah sekali gitu ya.
sebenarnya tidak masalah sih ketika kamu mau memberikan hal-hal yang bersifat ilmiah seperti itu, tapi saya berpikirnya nanti ini akan mendukung atau tidak begitu. Kamu juga harus berpikir apakah ini akan mendukung materimu atau tidak gitu. Karena tadi sesekali saya tidak tahu itu bagian dari improv atau memang kamu keceplosan atau mungkin memang dinas kamu seperti itu ya. Ada misalnya beberapa bagian itu yang malah dari hasil penelitian yang harusnya menguatkan, saya malah melihatnya sebagai keraguan-raguan gitu. Satu hal misalnya, kamu mengambil sesuatu sumber dari Wikipedia, tapi kemudian kamu bilang bahwa kalau itu salah ya saya tidak tahu. Nah, seperti itu misalnya. Itu kan artinya kamu mengambil sebuah sumber, tapi kok akhirnya tidak menguatkan, malah akhirnya jadi meragukanmu gitu. Paling hal-hal yang sifatnya seperti itu. Dan saya melihat memang banyak sekali istilah-istilah yang kamu bawa. Selain tadi teman onlineku itu tadi ya. Itu menurut saya juga lucu sih kamu secara konsisten. Ya kalau secara konsisten seperti itu ya saya kira memang itu sudah dikonsep. Tapi tadi ada banyak istilah seperti apa tadi ya 4.0 dan lain-lain tentang sosial media. Nah itu kayaknya agak meluas sekali ya. Kalau memang dasarmu adalah dari menguraikan lagu itu. Itu saja kalau dilihat dari energinya ya kamu memang selalu berenergi seperti ini. Tapi saya setuju dengan apa yang kamu sampaikan. Tadi kamu terlihat memang beberapa kali ngeblank, itu lupa entah karena grogi atau apa. Karena kamu ngeblank akhirnya kamu terpause beberapa detik begitu ya dan terlihat bingung akhirnya mau seperti apa dan itu sangat ini nanti akan sangat mempengaruhi ritmemu. Kamu yang awalnya menggebu-gebu semangat begitu tiba-tiba kamu melemah. Tapi kemudian kamu menemukan semangat lagi kemudian melemah lagi. Nah, kalau seperti itu ya harapannya ya nanti bisa apa ya? Mungkin kalau masuk ke babak selanjutnya bisa dipersiapkan dengan baik bagaimana caranya biar tidak ngeblank. Kalau saran saya itu tadi hal-hal yang sifatnya ilmiah yang kamu mau masukkan yang harapannya memperkaya, jangan sampai itu nanti jadi hal yang jadi membuatmu ragu-ragu. Karena kamu mau menyampaikan sesuatu yang baik, maka itu harus disampaikan dengan sebuah keyakinan yang luar biasa itu kalau dari saya. Terima kasih Robi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Robi, ya. Robi itu artinya wahai Tuhanku ya. Robi pakai double B ya. Betul. Double B. Luar biasa ini Mas Robi. Jadi judulnya adalah penerapan apa tadi? Penerapan pesan Pesan terkandung dalam lagu Tombo Hati. Tadi sudah disampaikan. Ini adalah ciptaan siapa tadi? Ciptaan Sunan Bonang. Sunan Bonang. Mas Robi tahu enggak sebetulnya Sunan Bonang ngambil dari mana? Itu sebetulnya kan sebelum Sunan Bonang ada itu yang apa itu tentang lagu itu. Pernah ditelusuri? Belum ya? Belum. Nah, coba nanti ditelusuri ya. Itu sebetulnya Sunan Bonang juga ngambil dari Syekh Ibrahim Al-Khawas itu ya. Itu di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran kalau tidak salah ya. Jadi itu di sana itu adalah Dawaul Qalbi Khamsah. Jadi memang obat hati itu ada 5 itu. Jadi sudah cukup bagus diuraikan satu persatu, dilantunkan dengan suara yang merdu juga ya. Luar biasa ini. Tepuk tangan ini untuk Mas Robi ya. Kemudian juga dikaitkan dari misalnya tentang baca Quran, dikaitkan dengan apa tadi hadis Rasul misalnya tentang apa itu kebaikan di dalam membaca Al-Quran, ditampilkan satu hadis diibaratkan sebagai buah apa tadi? Buah limau dan ya yang rasanya manis dan baunya wangi ya kan itu.
Tapi tidak hanya itu ya, sebetulnya harusnya ada bitadbir ya kan. Tidak hanya sebatas baca Quran tapi juga bitadbir. Bitadbir itu dengan mentadaburi isi dari Al-Quran, direnungkan, kemudian diamalkan. Tadi kan ada diamalkan juga ya, diamalkan. Kemudian diurai dari Qiyamul Lail dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu memang dari 5 itu dari Syekh Ibrahim Al-Khawas juga 5. Cuman apa itu penerapannya yang urutannya yang berbeda. Kalau Syekh Ibrahim itu baca Quran dengan bitadabur, yang kedua wa khala'il batni, mengosongkan perut dulu, wa qiyamul lail berarti sholat malam, kemudian walinadru'il indal fajri itu adalah berzikir pada menjelang sahur kan. Betapa mendikir dengan sahur itu kan memang luar biasa ya. Itu yang dinamakan dengan apa itu raq'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kemudian yang terakhir baru majalisis sholihin, berteman dengan orang-orang yang soleh. Cukup bagus, sudah dikaitkan dan close-nya juga bagus tadi. Close-nya juga bagus, apa itu mengajak kepada audien untuk di bulan Ramadan ini untuk mengamalkan dari 5 hal tadi ya. 5 hal tadi yaitu memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak. Kalau di Ramadan Qiyamul Lail itu kan bukan sholat tahajud, Mas. Tapi Qiyamul Lail itu kalau Ramadan apa itu? Tarwih ya. Tarwih. Qiyamul Lail itu kalau di Ramadan itu sholat tarwih yang dimaksud oleh Rasul. Jadi ada bedanya kalau Ramadan dengan, meskipun tahajud juga masih dilakukan ya. Dan seterusnya. Mungkin nanti kalau itu yang saya sampaikan, dikembangkan terus ya, belajar terus, banyak membaca. Tadi sudah dikaitkan beberapa referensi. Cuman kalau sudah diambil referensi jangan ragu. Jangan, mungkin kalau salah ya jangan gitu ya kan. Itu nanti berarti kalian ragu sendiri. Jadi apa yang Anda ambil itu harus mantap. Berarti kalau Anda ambil itu berarti sudah dari 1, 2, 3 dan kemudian itu yang Anda pilih sebagai referensi, yaitu yang Anda yakini bahwa itu referensi yang paling baik. Meskipun dari internet tadi dari internet kan gitu. Oke ya gitu ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terus belajar. Mudah-mudahan nanti menjadi dai yang kondang beneran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mas Robi, tabarakallah ya. Mas Robi, penampilannya keren sekali Mas Robi. Terima kasih. Dengan gagah membawakan sebuah dakwah ya. Mas Robi, mungkin untuk dari segi performanya saya mungkin hanya ingin mengkritik di bagian kostum saja. Itu emang sarungnya ditaruh di atas gitu ya. Oh Iya, gitu. Pak, betul. Kayak Ustadz Maulana, jamaah. Oh jamaah ya gitu ya. Itu hampir mirip tadi, oh kayak Ustadz Maulana gitu ya, sarung taruh di atas gitu. Gak mau dilempar gini juga ya. Sarungnya, apa dilempar penonton gitu Mau enggak ya? diselepet, Pak. Selepet, jadinya perang sarung nanti ya. Jadi gitu, oke. Dan sama jasnya itu emang modelnya ada putih-putihnya itu. Mungkin itu Iya, bekas waktu dulu MTS ya? Enggak. SMP, Pak. SMP. Iya. Oh, gitu. Mungkin besok ketika perform itu ngejas yang pure hitam, jangan yang ada putih yang bagian pinggirnya. Sama jangan menggunakan celana OSIS ya. Itu kayak dilihat itu kayak ya maksudnya kurang pas aja.
yang lihat referensi beberapa style gus-gus gitu ya. Gus-gus itu kan menggunakan jas hitam, terus pakai sarung yang gelap, terus untuk kemejanya pun jangan yang kemeja kerah, tapi yang kemeja Hawaii. Kayak baju musim ini ya, baju koko gitu ya, mejanya gitu, yang kerahnya itu ya gitu. Oke, udah itu saja sih. Untuk pecinya sudah pas hitam, ya mungkin terus diperlukan jangan pakai OSIS ya. Karena ini bukan hari Senin, oke. Ya, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.